Senang sekali sore hari ini kita bisa ketemu di ibadah Exoyes online. Aku percaya banyak banget di antara kita yang udah gak sabar lagi supaya kita bisa kumpul di gereja sama-sama memuji Tuhan. Tahan sebentar lagi, bersabarlah, pasti musim ini akan segera berlalu, amin. Dan biarlah di firman Tuhan yang berkata, carilah dia di saat dia masih bisa dicari. Aku inget banget itu mimpi aku sekitar beberapa tahun yang lalu, dimana di mimpi itu ceritanya aku kayak lagi dikejar zombie, tapi gak berani baca firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba aku buka Alkitab, zombinya tuh kayak datang mendekat gitu, dan aku takut banget. Dan aku inget maksudnya untuk pengen sharing firman ini dimanapun kita berada, sekalipun kita di gereja ataupun kita di rumah kita masing-masing, carilah Tuhan selagi dia dapat dicari. Dan puji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Aku percaya dia tidak hanya ada di tempat ini, tapi dia juga ada di dalam rumah kalian, amin. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita dengan segenap hati kita. Amin, thank you Lord. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu ada Tuhan di dalam hidup kami. Darah lagu ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ada amin saudara? Bersyukur karena kasih Tuhan tak terbatas di dalam hidup kita. Oh, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kata tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Hati kami limpah dengan syukur, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembalikan Tuhan hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan Tuhan dunia merebut hati kami. Tapi sungguh Tuhan, biarlah hati kami selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Supaya kami selalu ingat Tuhan, betapa tidak terbatasnya Tuhan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, kami tidak mau henti-hentinya untuk memuji menyembah Engkau dimanapun kami berada. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Oke. Excited untuk lebih lagi memuji Tuhan? Biar lewat dari pujian ini tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yeay, come on. Nothing's gonna stop us, Lord. Oh, katakan I will sing, I will sing, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You've helped called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa.
Nothing's gonna stop us now from praising you. Whoa. Bersama nyanyikan I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Sing it out, I'll praise you. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now, Jesus. With everything in me, Lord, I will praise your name, Jesus. Dengan segala Tuhan apa yang kami punya Tuhan, kami mau pastikan hati kami Tuhan hanya menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena kemurahan-Mu nyata Tuhan, Engkau mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Thank you, Lord. Kemurahan-Mu tiada terukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Betapa berharga, betapa berharga diriku di hati-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku.
dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Katakan kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Telah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kini ku hidup, kini ku hidup, kini ku hidup, dan kini ku hidup, kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kehadiran-Mu mengubahkan hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, supaya itu Tuhan tidak hanya menjadi sebuah perkataan, tapi sungguh-sungguh itu menjadi sebuah doa, bahkan nyata Tuhan di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sharing. Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan, sesuai Tuhan dengan jawaban dari setiap yang kami perlukan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang berdoa dan bersyukur dan siap untuk mendengarkan sharing. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Stay tune guys, sebentar lagi kita akan mulai sharing.
Halo semuanya, kembali lagi di XOYS Acoustic Night bersama dengan saya Jessica. Dan hari ini di tengah-tengah kita ada Ci Awi. Hai semuanya. Nah, kalau pada tahu tema kita bulan ini adalah Transforming Life, perubahan hidup. Pasti kalian penasaran dengan yuk apa perubahan hidup atau transforming life seorang dari Ci Awi. Mungkin banyak dari kita sering tahu, oh Ci Awi adalah sering jadi WL di XOYS ya Ci ya. Tapi kita belum tahu nih kira-kira apa sih transformasi kehidupan yang ada di dalam hidup Ci Awi. Jadi boleh dong Ci cerita kepada kita semua yang di sini. Boleh. Mulai dari mana nih jadi ceritanya? Mulai mungkin dari pas kita ngobrol-ngobrol, kan kita akhirnya gue tahu, oh iya ya di dalam hidup lu itu ada transformasi dari lu dulu pernah di Indonesia, terus lu pernah di Taiwan lama banget, tiba-tiba lu balik lagi ke Indonesia. Pasti ada satu transformasi yang terjadi, perubahan yang terjadi di dalam lingkungan lu dan lain-lain. Oke, transformasi kalau ya jadi ceritanya background dulu nih ya. Jadi aku ini anak bungsu dari 3 bersaudara dan aku anak perempuan satu-satunya gitu. Jadi agak coba diimajinasiin lah, maksudnya ya aku sebenarnya nggak dimanja ya. Jadi aku punya 2 koko dan juga jadi aku cewek sendiri, jadi aku sangat dijaga gitu. Nah jadi masa remaja aku sebenarnya lumayan kayak dipingit sih, yang nggak boleh, maksudnya nggak terlalu boleh main keluar sama temen gitu. Iya, jadinya kebandelan aku itu tuh di sekolah. Madol, skip kelas, terus udah gitu ya nyontek, hopeng-hopengan lah sama temen gitu. Terus udah gitu sampai akhirnya aku inget banget dulu mama aku bahkan ke rumah temen aja tuh sebenarnya nggak boleh. Ke rumah temen rumah temen aja nggak boleh gitu. Maksudnya kan padahal satu komplek aja tuh kayak nggak boleh gitu. Lu mau ngapain ke sono gitu. Saking dipingitnya anak cewek satu-satunya ya Ci ya. Jadi kayak lumayan nggak boleh berteman sama dunia luar gitu. Jadi waktu itu akhirnya excitednya adalah ketika mau dikirim ke Taiwan untuk sekolah. Oh, akhirnya mama bisa mengizinkan untuk sekolah keluar. Karena waktu itu kan sebenarnya ada koko aku di Taiwan gitu kan. Jadi ya udahlah daripada ini anak di Indo gitu kan, ya udahlah mending ke Taiwan, toh biaya kuliahnya juga harganya kurang lebih sama gitu. Jadi bisa bahasa Mandarin lagi. Iya, bisa belajar bahasa Mandarin dan ya udah akhirnya dikirim. Jadi waktu itu aku senengnya udah kebangetan gitu kan. Akhirnya gue keluar kandang gitu. Ya terus udah gitu jadi tuh udah mulai kebayang tuh aku mau ngapain aja gitu. Nah, karena pas SMA ya teman-teman kan pasti waktu itu clubbing gitu kan. Terus udah gitu minum-minum, udah gitu pergi jalan-jalan kemana gitu. Nah aku tuh waktu itu udah kayak hatinya tuh udah kayak gitu. Gue udah mikir ntar nyampe Taiwan aku pengen clubbing, aku pengen punya tato malah waktu itu mikirnya gitu. Melakukan hal-hal yang gak bisa waktu di SMA Iya waktu SMA gitu. Terus udah gitu akhirnya, tapi lucunya ketika aku nyampe Taiwan, minggu ketiga aja aku udah dibawa ke KKR Eco Philip guys. Dibawa sama siapa itu? Iya, dibawa sama saudaraku. Kalau kalian kenal mungkin namanya Ci Shirley, ada di Taiwan, masih di Taiwan sampai sekarang. Iya, dia yang bawa aku ke ke KKR Eco Philip. Dan waktu itu ya memang sih, maksudnya Tuhan baik lah beneran. Maksudnya dia langsung tangkap aku di sana. Meskipun aku waktu itu gak langsung putusin untuk baptis ya, hari itu juga enggak gitu. Tapi aku merasa lingkungan yang aku dapat di sana juga menerima aku. Dan karena aku anaknya kan suka main kan, gara-gara ya itu di rumah nggak ada teman main, sekali ketemu teman main kayak seneng gitu. Iya, jadi akhirnya puji Tuhan dapat komunitas yang benar-benar bisa terima aku dan juga kayak seru aja gitu. Jadi kayaknya Tuhan bikin aku lupa sama rencana awal aku tuh yang mau clubbing, yang mau minum-minum, yang mau tatoan, yang mau apalah gitu. Ya Tuhan tuh benar-benar bikin aku lupa dan Tuhan membuat aku merasakan diterima gitu sama sebuah komunitas. Waktu itu kayak gitu sih. Makanya pada banyak yang bilang gitu, pergaulannya baik itu sangat penting banget gitu. Makanya ada yang bilang tell me your friend, I will tell you who you are gitu. Jadi kayak wow, komunitas yang baik itu malah mengalihkan satu fokus tuh pada udah mikir mau kemana dan lain-lain. Dan aku penasaran sih sama cerita Cici kan bilang di saat itu Cici mengalami sebelumnya berarti pas di SMA belum kenal Tuhan ya Ci ya. Malah ketika di Taiwan baru pertama kali akhirnya kenal sama yang namanya Tuhan Yesus. Aku sebenarnya kan sekolah dari kecil sih Kristen dan memang mamah aku tuh dulu udah Kristen. Cuma karena papaku Buddhis jadi akhirnya mamaku ikut ke Buddhis gitu. Nah terus dari itu aku juga sempat krisis sebenarnya.
karena aku SMP SMA di sekolah Katolik. Iya. Jadi kayak udah galau, gue mau ke Kristen apa gue mau ke Katolik ya gitu. Iya, tapi karena aku juga aku dari kecil sempat tinggal sama iiku yang Katolik, dia apa sih namanya? Serius apa ya? Ya pokoknya kusyuk. Iya, gitu. Ya, dia beribadahnya tuh kusyuk gitu. Iya. Iya, jadi tuh aku diajarin semua secara Katolik gitu. Nah, tapi memang pas SMA sempat ke gereja Kristen, pelayanan juga padahal belum dibaptis waktu itu gitu. Terus dari itu akhirnya, tapi benar-benar pas ke Taiwan ya sama, mungkin karena memang komunitas sih beneran, jadi Tuhan emang udah tangkap di sana sih gitu. Di situ malah diubahnya. Iya, nah, bener. satu yang aku penasaran gitu, apa sih transformasi yang lu alamin ketika lu di dalam Tuhan gitu. Karena kemarin gue juga ada sharing ya sama lu satu ayat yang lumayan gue suka banget di Roma 12 ayat 2, di mana di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan yang benar, apa yang sempurna. Nah, ketika gue sharing ayat itu ke lu dan lu bilang, wow itu ayat pegangan gue banget Jess. Jadi gue penasaran gitu, selain lu udah mengalami transformasi lah dari Indonesia ke Taiwan, lo justru lo happy banget, dan di Taiwan justru lo bertemu dengan Tuhan gitu, dan lo merasa lo mengalami suatu transformasi. Boleh gak sharing ke kita transformasi apa yang lo alami di dalam Tuhan? Oke. Jadi mungkin aku cerita dikit ya, aku tuh percaya Tuhan itu 2006. 2006, jadi itu 6 bulan, aku dibaptis saya itu 6 bulan setelah aku nyampe Taiwan kan ya. Setengah jadi tahun, ya setengah tahun kemudian aku percaya Tuhan, maksudnya dibaptis. Tapi transformasi hidup aku, orang kan bilang lo habis percaya Tuhan lo pasti diubahin gitu, tapi aku merasa kayaknya enggak sih. Iya, maksudnya itu beneran perlu proses sih. Dan justru aku malah merasa transformasi aku itu terjadi belakangan ini, kayak 1-2 tahun ini. Iya, jadi dan lucunya lagi kemarin malam nih, aku merasa Tuhan ingetin aku sih, maksudnya Tuhan itu Allah atas kesempatan kedua gitu. Jadi kayak tadi aku bilang, jadi kalau misalnya aku hitung, aku udah percaya Tuhan itu udah 13 tahun. 13 tahun, dari 2006. Iya, tahun ini kan tahun 2020, masuk tahun ke-14 aku sebenarnya. Nah jadi tuh ya itu aku bilang waktu itu dari percaya Tuhan, enggak langsung berubah. Dan Tuhan tuh ingetin aku, kamu inget gak tahun ini tuh kamu tahun ke-13. Anak umur 13 tahun tuh biasa ngapain? Mulai berontak nih, mulai nyari jati diri gitu kan. Terus aku kayak berasa, iya juga ya, maksudnya terus jadi aku kayak, maksudnya Tuhan tuh kayak bikin aku flashback, kamu waktu umur 13 tuh ngapain gitu. Yang kamu lakukan di dunia ini, misalnya semua kegagalan kamu, bisa kamu perbaiki di usia rohani kamu. Iya, jadi waktu itu, nah akhirnya ceritanya 1-2 tahun belakangan ini, aku tuh tiba-tiba kayak ngeh gitu loh. Gak tau kenapa tiba-tiba Tuhan tuh ingetin aku kayak, kalau lu mati hari ini, apa yang bakal lu tinggalin? So kayak mikir-mikir gitu kan. Iya ya, kalau gue mati hari ini, gue ninggalin apa ya gitu. Aku pengen dikenang jadi orang yang seperti apa. Apakah orang bakal bilang, oh si Awi itu yang makannya banyak misalnya gitu. Maksudnya mungkin yang jelek-jelek gitu kan. Oh gue tahu tuh si Awi tuh yang kalau main ke rumah udah kayak rumah dia sendiri, nggak pernah permisi, nggak pernah apa gitu. Jadi tuh kayak mulai mikir gitu, jadi mulai introspeksi kan. Iya ya kalau gue mati nanti gue meninggalin apa gitu. Dan terlebih lagi sih karena aku waktu itu ya bertanya-tanya kan, Tuhan udah hidup. Waktu itu aku umur 1-2 tahun yang lalu, berarti aku umur berapa? Aku ketahuan dong umur gue. Jujur aja deh ya guys gitu. Ya waktu itu mendekati umur 30 kan. Tapi kayak gak jelas gitu loh. Aduh aku mau ngapain ya, mau pengen pulang, maksudnya udah mulai jenuh di Taiwan, pengen pulang Indo tapi kayak gak tahu mau ngapain. Dan jadi kisahnya waktu itu lagi di Taiwan ya Ci ya? Iya waktu itu masih di Taiwan. Terus bertanya gitu, mencari, Tuhan lu ciptain gue mau ngapain gitu. Gue mau ngelakuin apa di dunia ini gitu. Kayaknya hidup gini-gini doang, bangun tidur, kerja, dapat duit, makan, tidur lagi. Kayak siklusnya gitu doang gitu, pelayanan. Terus dari itu berteman, temannya juga itu-itu doang gitu. Terus dari itu akhirnya 1-2 tahun belakangan, aku berasa kayak Tuhan kasih kerinduan untuk mempunyai sebuah warisan. Iya, jadi tuh ceritanya aku kan kerja sama family company waktu di Taiwan, pekerjaan terakhir aku. Jadi aku ngelihat gimana bos aku tuh dibimbing banget sama papahnya. Karena papanya pebisnis ceritanya. Jadi dia juga punya bimbingan itu gitu dari papanya. Dan aku kayak punya kerinduan aja kalau
suatu hari nanti aku punya sesuatu yang bisa aku wariskan ke anak aku. Jadi nggak cuma warisan secara rohani tentunya ya, iman, tapi aku pengen punya sesuatu yang bisa aku pegang, maksudnya dan nanti anak aku teruskan gitu. Yeah. Jadi itu tuh pikirannya tuh udah melayang-layang, gue pengen build empire gitu kan. Ya yang kayaknya since tahun berapa gitu. Ya jadi nanti anak gue tuh ke depannya tuh dia bisa bangga gitu. Ini dulu emak gue yang bikin loh, ini dulu nenek gue yang bikin loh gitu dan seterusnya gitu. Okay. Ya aku pengen ada aja kayak gitu. Terus ya itu ya udah akhirnya terus aku mikir aku punya apa ya, 5 roti 2 ikan. Aku tuh kayak Tuhan, gue pelajaran jelek banget gitu, raport gue selalu warna-warni, matematika aja bodong gitu kan. Terus deh gitu selalu merasa kayak kurang lah gitu, nggak punya apa-apa. Waktu itu mikir ya gue bisa nyanyi sih, tapi kayaknya kalau disuruh jadi penyanyi gue nggak bisa deh gitu. Ya terus dari itu akhirnya mikir oh ya gue suka masak sih. Terus aku mikir lagi masak ya, oke kalau masak apa ya. Waktu itu memang karena di Taiwan sering ngejamu temen kan di rumah gitu. Terus teman-teman tuh kayak bilang, wih enak ya gitu. Gue nggak tahu sih bener enak apa enggak. Ini kalau ada teman-teman Taiwan yang nonton gue juga nggak tahu deh. Iya maksudnya. Ya waktu itu sempat dapat encourage itulah. Lu kenapa nggak coba jualan di pinggir jalan mana, buka gerobak kecil gitu. Tapi kan tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya jadi waktu itu ya mulai mikir gitu. Akhirnya mulai lihat mamahku kan kebetulan memang bisa masak juga, dan memang pekerjaannya adalah bantu untuk cewek-cewek yang habis melahirkan. Ya jadi kan biasa kan 30 harian tuh ada makanan khususnya. Nah aku ngelihat itu kayaknya di Indo prospeknya kayaknya ada nih gitu. Jadi itu yang memutuskan untuk balik ke Indo. Ini masih di Taiwan kan waktu itu masih di Taiwan. Tapi kan gak langsung pulang kan. Terus akhirnya aku sempat kayak ambil break sebulan. Aku pikir aku pengen pulang, maksudnya lihat dulu nih pasarnya kayak gimana nih. Terus itu akhirnya dipikir-pikir, dan setelah sharing dengan beberapa orang kayaknya beneran kenapa lu gak coba aja gitu. Akhirnya ya udah aku benar-benar putusin pulang ke Indonesia dengan membawa mimpi itu. I see. Kalau gue boleh simpulkan berarti kayak gini Ci. Perenungan lu itu adalah ketika lu di dalam Tuhan. Aku diingatkan dengan satu quote yang bagus banget. Dia bilang gini, hidup itu bukan sebuah durasi, tetapi hidup itu adalah sebuah kontribusi. Dan ketika mungkin kan tadi aku tanya gitu ke Ci selama di dalam transformasi apa di dalam Tuhan. Berarti Tuhan begitu banyak di umur rohani lu membentuk lu. Kadang-kadang kita anak muda suka pikir, oh gue ketemu Tuhan habis itu hidup gue langsung berubah. Tapi pada kenyataannya ada suatu proses yang Tuhan ubahkan dan secara bertahap itu ya. Dan aku waktu kita lagi ngobrol berdua ya, Ci mau bahas apa nih tentang transformasi gitu. Aku suka banget Cici tiba-tiba bilang gitu, Jess minggu ini gue kepikiran untuk menulis surat buat diri gue di masa yang lampau beberapa belas tahun yang lalu. Dan itu menjadi tema kita hari ini gitu. A letter for myself. Biasa kan anak-anak cewek sweet 17 kan. Jadi hari ini nih kita akan bahas apa sih yang bakal lu tulis ke lu beberapa tahun yang lalu gitu. Dan aku encourage setiap teman-teman yang di rumah, kalian boleh ambil notes kalian, ambil buku kalian atau apapun buat catet apa sih yang bakal ditulis. Karena aku percaya cerita dari Ci Awi ini pasti akan jadi suatu yang mengkasih tahu lu dari masa muda lu gitu. Dan aku suka orang suka bilang seperti ini, pengalaman adalah guru terbaik buat diri kamu. Tetapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tentu itu akan lebih better. Jadi sambil kalian ambil buku buat siap-siap nyatet nih, aku mau kasih satu cerita simpel yang lumayan lucu, tapi unik menurut aku. Waktu itu aku pernah diceritain sama temen aku. Jadi ada seorang ibu dan ayah, dia punya satu anak. Anaknya namanya Dodi. Dodi ini tuh badung, nakal banget. Terus ibunya bilang ke dia, Dodi kamu jangan main ke kolam renang itu. Soalnya itu tinggi, takutnya kamu tenggelam nak. Tapi karena Dodi itu nakal, dia suka sekali mencoba sesuatu hal yang baru. Akhirnya dia main. Beneran seperti kata si ibu, dia tenggelam gitu. Nah ketika tenggelam semua pada heboh dong, panggil papa mamanya. Udah panggil papa mamanya, panggil ibunya. Ibunya udah mau nyelamatin, tiba-tiba papanya bilang, tunggu dulu bu, biarkan Dodi karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Tunggu
buku dulu Bu, biar dia merasakan apa rasanya tenggelam. Oke, terus habis itu mamanya udah mulai khawatir kan. Akhirnya ayo Pak udah waktunya kita panggil ambulans. Akhirnya singkat cerita mereka panggil ambulans. Ambulans datang, si Dodi udah keburu mati. Jadi intinya yang pengen gue cerita adalah kadang-kadang kita suka bilang pengalaman adalah guru berharga gitu. Tetapi ada saatnya kalau segala sesuatu udah telat gimana? Oleh karena itu yuk anak-anak muda udah ambil catatannya kan ya. Siap mendengar hal yang Ci Awi mau tulis nih ke diri dia beberapa tahun sebelumnya. Yang kita ke depannya beberapa tahun sebelumnya. Jadi yuk Ci boleh share ke kita. Kira-kira kalau lu punya kesempatan lah, kemarin gue bikin ask me question. Lu punya kesempatan balik ke masa lalu. Apa sih yang bakal lu kasih tahu ke lu yang di masa lalu? Oke, aku sebenarnya semalam ya sempat nge-scrollin jawaban-jawaban tuh. Seru banget itu sebenarnya juga kurang lebih mirip ya sama pengalaman aku gitu. Dan mungkin aku mau ingetin ke semuanya yang dengerin gitu. Ingat kalau Tuhan itu punya rencana buat kalian sendiri. Jadi apa yang aku sharingin ke kalian itu bukan plek 100% harus kalian ikutin. Tapi ini sesuatu yang semoga bisa encourage kalian untuk lebih lagi mengalami Tuhan sih. Iya, jadi sekali lagi jangan ditiru plek 100% karena tiap orang pengalamannya berbeda. Setuju. Nah jadi Dear Awi 17 tahun yang lalu. Kok 17 tahun? 15 tahun yang lalu gitu ya. Aku pengen encourage anak muda dan aku pengen encourage ke diri aku yang dulu supaya kalian mesti menemukan sesuatu yang kalian passionate about. Always find something that you enjoy. Jadi jangan terpatok sama apa kata orang. Kalau dulu orang tua mungkin bilangnya A sama dengan A. Lu gak bisa kasih alasan B. Percayalah guys saudara, itu tidak berlaku buat aku ya, ini buat aku. Jadi kalian mesti cari terus di dalam diri kalian, mesti inget gitu loh. Maksudnya aku sukanya apa sih gitu. Well, Awi umur 17. Jurusan yang lu pilih itu gak banget gue kasih tahu. Lu gak boleh ambil jurusan itu. Jurusan apa by the way Ci? Tampang jurusan apa nih? Biasa IPA kayaknya. Enggak IPS ya? Iya gue anak IPA sih. Iya. Karena kebiasaan anak IPA yang menyesal Ci. Anak gitu? IPS jarang menyesal. Oh gitu ya. Baru pertama kali denger loh ini anak IPA jarang menyesal. Mungkin lebih tepatnya bukan menyesal. Menyayangkan. Kalau menyesal itu kayak banyak perasaan bersalah. Iya, tapi kan namanya pengalaman hidup, sayangkan aja yang udah lewat ya udah, let it be gitu. Tapi ya jangan ulangin gitu. Ya kalau kamu masih nggak tahu kamu mau ambil jurusan apa, kamu mau kerja apa, mendingan kamu take time. Take time, pikirkan yang benar dan dengan waktu take time itu kita mesti explore. Explore sebanyak mungkin. Umur 17 itu umur yang masih bisa main, masih bisa gila-gilaan. Tapi sebenarnya juga tidak udah nggak mudah lagi untuk membuat perencanaan. Jadi itu mesti belajar planning. Belajar bencana. Mesti belajar planning karena itu udah umur young adults ya. Dan kehidupan setelah dewasa itu tidak mudah. Banyak yang harus dipikirkan. Ekonomi, percintaan, ya kan, terus udah gitu belum lagi kuliah gitu, jadi banyak banget yang harus dipikirin. Jadinya better take time, make sure apa yang kalian suka. Kalau masih mau main, ya main kayak main masak-masakan kayak, ternyata gue suka masak gitu, akhirnya ambil jurusan kuliner. Know your passion know your passion really well, know your self really well gitu. Karena itu penting banget dan lu hidup cuma sekali. Iya benar. Lu gak bisa ngulang lagi umur lu yang ke-17, lu gak bisa ngulang lagi umur lu yang ke-18 dan mundur ke belakang itu gak mungkin gitu. Jadi dan untuk know yourself ya, really well, adalah yang penting adalah menerima diri sendiri. Benar, ya kan? Karena banyak banget anak-anak muda, kenapa mereka gak tahu diri mereka, karena mereka gak nerima diri gue tuh seperti apa. Jangan takut sama kelemahan kita. Embrace kelemahan kita justru. Jadi dari sana kita baru benar-benar ngerti aku bagusnya di mana, aku lemahnya di mana. Dan juga kan banyak tuh, kayaknya aku inget SMA tuh kayak banyak tes gitu gak sih yang buat tes bakat, tes bakat, tes minat buat penjurusan kan gitu. Ya be true to yourself lah. Terus habis itu? Yang kedua mungkin don't easily quit.
Jangan gampang nyerah. Gitu Jangan gampang nyerah. Aku orangnya tuh gampang nyerah banget. Bukan nyerah, mungkin mut-mutan kali ya Ci. Atau gimana? Atau nyerah? Biasa soal anak muda sekarang, oh gue suka ini udah capek dikit atau susah dikit, ya udahlah ganti yang lain. Bosen ya. Iya, bosenan. Penyakit anak muda bosen. Bisa juga sih, bisa jadi. Cuma kayaknya aku benar-benar orangnya gampang nyerah sih. Maksudnya kayak tahu tantangan dikit aja aku udah kayak males gitu loh. Iya, kayak nggak pengen ngadepin gitu. Tapi aku pengen bilang ke diri aku yang dulu, jangan gampang nyerah sih. Maksudnya kayak dulu mungkin mikir, oh aku pengen jadi dokter gitu. Tapi jadi dokter kayak susah banget ya. Udah deh gak jadi. Maksudnya langsung ganti gitu. Belum berperang udah takut duluan. Iya benar. Jangan kayak gitu sih. Iya, jadi usahakanlah yang terbaik dari diri kita. Do your best and let God do the rest gitu. Itu benar banget sih. Dan perjuangkan itu, fight for it. Dan juga finish it well, apapun itu hasilnya baik atau buruk, yang penting kamu coba. At least kan kalau kamu nggak coba, maksudnya kalau kamu coba kamu tahu kamu batasannya sampai mana gitu. Tapi kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu bisa apa enggak gitu. Always give your best and let God do the rest. Yes, dan don't easily quit. Iya. Terus udah gitu. Poin ketiga ini ya. Poin ketiga. Oh iya benar. Tadi poin kedua ya. Poin ketiga. Planning yang kayak tadi aku cerita mungkin di yang tadi transformasi perencanaan gitu. Umur 17 itu tidak lagi dibilang muda untuk merencanakan sesuatu gitu. Jadi mesti belajar untuk merencanakan aku mau kuliah di mana, aku mau ambil jurusan apa, aku mau kerja apa. Kalau dulu aku ngebayanginnya gini, aku pengen punya rumah kayak apa, aku pengen punya kantor kayak apa gitu. Yang enak-enak yang dimimpi, imajinasi. Gak apa-apa, gitu imajinasi aja, kan gak bayar. Iya, maksudnya setuju. Bayangkan aja semua yang baik gitu. Aku pengen punya keluarga yang kayak apa. Iya, terus deh gitu. Tapi jangan lupa di dalam planning itu pikirkan juga resikonya, setiap pertimbangan baik atau buruknya, belajar untuk memilih keputusan yang terbaik bagi diri kamu, bagi diri kita gitu. Dan kalau udah pilih, jangan menyesal. Yes. Aku kasih tahu sekali lagi, jangan pernah menyesal gitu sama keputusan yang kita ambil. Kecuali kalau hari ini lu udah tahu itu salah masih lu lakuin, nah itu berarti lu yang pebak gitu. Apa sih pebak by the way? Ya maksudnya kayak konyol Korea. Gitu loh. Iya, bahasa Korea. Bahasa apa? Bahasa Hokkien kayaknya. Maaf. Kayak bahasa Korea. Iya, itu tuh kayak apa namanya, lu udah tahu salah masih lu lakuin, ya itu berarti ya emang kita yang on aja gitu. Tapi ketika kita nggak tahu kita salah, jangan terlalu berlama-lama di dalam perasaan bersalah itu, karena kita nggak tahu. Benar, iya, setuju. dan benar kalau misalnya lu maksudnya kita nggak pernah coba, ya kita nggak bakal tahu. Nah jadi jangan pernah menyesal terlalu lama. Ingat kalian salah di mana, ya udah jangan ulangin lagi gitu. Berarti berencana, dan yang terpenting sebenarnya kan tadi lu bilang umur 17 tahun, tapi gue percaya sih semakin early, semakin lu dari muda udah mulai berencana dan menyertakan Tuhan di dalam rencana lu, Tuhan akan benar-benar tuntun lu ke sesuatu akhirnya tujuan-tujuan hidup lu ya Ci ya. Iya. Benar. Jangan kayak aku umur 30 baru tahu mau ngapain gitu. Maksud aku lebih cepet kita tahu kan lebih baik, nggak buang waktu. Gak ada kata terlambat. Iya, gak ada kata terlambat, apalagi kita nggak pernah tahu kapan kita gitu loh. Maksudnya jadi lebih baik kita cepat mengetahui apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita lakukan, dan apa yang mau kita capai gitu. Oke, berencana. Next. Iya, berencana. Terus udah gitu forgive yourself. Ini poin keempat ya guys, forgive yourself. Iya, ingat yang kayak tadi aku bilang sih, maksudnya jangan berlarut-larut di dalam perasaan bersalah gitu ya. Jadi embrace kelemahan kamu dan belajar untuk menerima kekalahan, kegagalan, dan bangkit lagi. Karena justru dari kesalahan kita, dari kegagalan kita, di situ kita belajar. Iya, itu benar sih. Iya, jadi ya pengalaman benar-benar guru yang berharga. Kalau bisa catat ya, bikin diary. Cewek banget kayaknya. Iya, oke. Terus deh gitu. Ini poin kelima atau poin keempat? Poin kelima. Oke, poin kelima. Ini buat aku ya. Aku tuh dulu orangnya kalau ngomong tuh bukan asbun sih, tapi nggak ada filter. Iya, jadi kayak ngomong aja apa yang aku ngomong, tapi aku tuh nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Iya, jadi karena udah beranjak dewasa, teman-teman yang maksudnya kita mesti pintar milih temen sih.
Iya, jadi lewat daripada kata-kata kita itu akan membangun atau membunuh seseorang gitu loh. Yes. Iya, jadi aku pengen bilang ke diri aku yang dulu supaya Awi jaga omongan lo gitu. Dan cuma aku bersyukurnya karena aku punya beberapa orang yang berani untuk kasih tau aku ketika aku lagi kayak perlu ganti filter gitu. Iya. Kamu tau gak sih kata-kata kamu kemarin tuh melukai aku kayak gitu. Iya. Akhirnya good banget sebenarnya punya teman yang benar-benar bisa kasih tahu lu malah kekurangan lu gitu ya. Iya, jadi justru orang-orang kayak gitu harus di-keep, dijaga sih. Maksudnya, tapi tentunya ketika kita dikasih tahu, kita juga mesti punya hati yang mau belajar, mau ditegur, mau belajar gitu. Jadi untuk orang-orang kayak gitu, kita justru harus bersyukur. Karena mereka kita bisa bisa lebih baik lagi. Ya, besi menajamkan besi ya kan. Yes, setuju. Jadi karakter kita dibentuk sama sekeliling kita. Jadi mungkin poin ini gue kasih judul choose your friend wisely. Choose your friend wisely, teman-teman. Iya. Ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya, benar. Sebenarnya gak hanya semua orang yang suka berbicara ya. Kadang-kadang yang pendiam pun mungkin bisa berbicara dengan salah, entah itu mereka ngomong dengan diri mereka sendiri. Maka itu aku merasa hati-hati gunakan mulutmu, aku merasa berlaku untuk setiap dari kita. Karena apapun yang keluar dan itulah yang terjadi. Benar, iya. Mulut kita punya kuasa dan aku belajar, aku inget banget sama firman Tuhan yang bilang perkataan yang tepat seperti apel di pinggan emas atau apalah gitu yang di Amsal gitu. Ayat keberapa gak tahu. Tapi pokoknya aku selalu menerapkan sama diri aku. Maksudnya berjalan dengan seiring dengan waktu. Aku belajar untuk lebih cepat mendengar, lebih lambat berbicara gitu. Iya, jadi benar-benar pertimbangin gitu. Oke, hati-hati gunakan mulutmu guys. Next adalah, ini berarti poin yang ke-6 ya. Iya, poin ke-6 guys. Iya, Awi yang dulu. Nabung. Iya, karena aku merasa sih karena memang background keluarga juga ya. Maksudnya ya memang financially struggling waktu itu. Tapi aku juga jadi sekali aku terima uang jajan, aku berasa kayak, oh ini segalanya gue pengen habisin gitu loh. Iya, jadi waktu itu tuh kayak, sebenarnya aku bukan beli temen pakai duit sih, enggak. Tapi maksudnya aku kayak seneng aja gitu loh, maksudnya gift ke orang gitu loh. Traktir atau kasih barang, iya benar. Tiba-tiba habis uang. Iya, terus kayak, terus duit gue kemana? Terus gue makan apa gitu, maksudnya kayak baru paniknya tuh belakangan gitu. Well anyway, iya uang itu penting, tapi dia bukan segalanya. Dan itu mesti dikelola. Iya benar, setuju. Jadi benar-benar mesti belajar untuk mengelola. Karena aku dulu tuh terus terang, aku gak nyalahin background aku ya, tapi alangkah baiknya kalau kita punya seorang mentor yang bisa ngajarin kita untuk kelola uang gitu loh. Seseorang yang kita percaya untuk bantuin kita untuk lu mesti nabung nih berapa persen gitu ya, lu mesti ini nih planning untuk kuliah lu, untuk ntar lu mau bayar kos-kosan lu, ntar mau gimana gitu. Nah kalau dulu tuh aku kayak gak ada gitu. Iya, jadi aku mau ingetin juga kepada semua anak muda, meskipun kalian belum punya pendapatan ya, maksudnya mungkin di sini kayak jarang yang part time kali ya kalau anak SMA. Kalau di Taiwan kan kayak anak part time terus gitu. Mungkin dari uang jajan kalian sendiri, kalian juga mesti belajar nabung. Jangan lupa perpuluhan itu penting. Perpuluhan itu mesti sih, dan itu bagi aku juga itu gak ada kompromi lah. Iya, karena Tuhan itu setia sih. Iya, jadi ya temukan seseorang yang benar-benar bisa bantu kita untuk mentoring dalam mengelola uang. Sekali lagi teman yang baik ya Ci, yang bisa support lo. Benar. Karena kadang-kadang kita anak muda gini sih, kita dapat uang, kita mau gunain buat yang kita mau. Tapi seharusnya kita kadang-kadang malah perpuluhan itu paling takhir gitu, ada sisa atau enggak gitu. Tapi malah seharusnya adalah apa yang harus gitu, bisa perpuluhan, saving kita berapa persen. Aku juga sangat belajar banget hal ini gitu dari teman aku, dia bilang saving dulu gitu loh. Saving lu mau berapa persen, maksudnya mau simpanan berapa persen, 20%, sisanya baru lu pakai. Tapi kita kadang-kadang kebalikan, kadang-kadang malah simpanannya gak ada. Jadi anak-anak muda dari sekarang, ayo belajar nabung, prioritaskan, dan yang ini jangan lupa perpuluhan. Selanjutnya. Mungkin aku tambahin dikit kalau yang tadi juga ini penting untuk tahu apa arti uang bagi hidup kita sih. Iya, dan kalau udah kayak gitu kita bisa memilah maksudnya bagaimana cara kita memberkati orang lain.
Iya, jadi nggak cuma soal perpuluhan tadi, nggak cuma soal traktir temen, nggak cuma soal reward ourselves, nggak cuma soal nabung dan lain-lainnya. Itu penting untuk supaya tahu apa arti uang bagi hidup kita. Tapi sekali lagi ingat, uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, tapi gimana kita bisa mengelola uang tersebut. Benar, mengelola uang. Terus udah gitu, poin terakhir kalian nih ya. Poin ketujuh. Oh ya, poin ketujuh. Sampai udah lupa angkanya. Love your family because they are everything. Iya, keluarga itu segala-galanya. Aku tuh nggak ngerti ini dulu. Ya, waktu pindah ke Taiwan aku berasa, wah gue lepas kandang, bye-bye keluarga gitu kan. Nggak pengen, jarang kontak sama keluarga. Meskipun aku punya kokoh ya di sana ya, tapi maksudnya kayak, kayak nggak deket gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau keluarga kita bisa deket, ya nggak sih? Setuju. Aku tuh kayak makin kemari aku ngerti betapa pentingnya sebuah keluarga gitu. Dan aku bisa iri gitu kalau lihat teman-teman yang keluarganya kompak ya, keluarganya harmonis gitu. Tapi memang sekali lagi nggak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga pasti ada konfliknya masing-masing. Tapi yang bisa di-show ke orang lain adalah kekompakannya gitu. Berarti kan mereka saling menerima satu sama lain, benar gak sih? Nah, karena aku mungkin mau cerita dikit. Karena aku papa mama aku tuh pisah dari aku sekitar umur 4 atau 5 tahun. Jadi aku dan terus dari itu aku sama koko aku tuh jaraknya jauh-jauh. Sama koko yang pertama itu aku jaraknya 10 tahun, yang kedua aku jaraknya 7 tahun. Lumayan jauh gapnya. Iya, jenis kelamin udah beda, umur jauh. Gak nyambung coy. Jadi tuh benar-benar beda generasi. Iya, beda generasi. Terus dari gitu kan dibesarinnya juga gak bersama-sama. Jadi pas aku, maksudnya anak umur 4-5 tahun dibilang ngerti banget juga enggak. Jadi pas udah mulai mengerti saudara, mengerti lingkungannya mulai sadar gitu loh. Maksudnya gue tuh nggak sendirian. Pada saat itu koko aku tuh ada yang berangkat, udah berangkat ke Taiwan. Oke. Terus dari gitu, jadi waktu itu sebenarnya, maksudnya papa aku kan nggak di rumah. Jadi koko aku yang waktu itu ketika beranjak remaja, beranjak young adults, tapi mesti menggantikan posisi papa. Iya, mungkin dia merasa dia mesti menggantikan posisi papa. Iya, sebagai seseorang yang cover gitu loh. Iya. Akhirnya aku inget banget, gue gak tahu sih ini kalau engkau gue denger. Gak tahu dia inget gak kejadian ini. Tapi kita pernah berantem gede banget. Itu di telepon, aku di Indo, dia di Taiwan. Itu bener-bener berantemnya tuh yang teriak-teriak. Gitu. Terus dari itu gue nangis kan. Matiin telepon, banting gitu kan. Kayak udah pokoknya berantem karena apa aku juga gak inget sih. Iya, tapi tuh waktu itu karena memang karakter lah pasti beda. Nah, cuma aku mau bilang kalau saja waktu itu aku bisa sedikit menurunkan ego aku gitu loh. Maksudnya belajar untuk mengerti kenapa koko aku bisa seperti itu. Iya, mungkin kita bisa saling menaruh batas. Iya, jadi saling menghormati. Aku percaya kamu sama Desi juga sama lah ya, ada kelebihan, ada kekurangan gitu kan. Tapi mungkin boleh belajar sharing, Des gue gak suka nih kalau lo ngomong kayak gini sama gue gitu. Atau misalnya, jadi know your line clearly gitu loh. Tahu area lu gitu, belajar untuk terbuka justru mulai dari keluarga sendiri, itu penting. Baru kita bisa belajar untuk membangun hubungan dengan orang lain. Iya, setuju. Iya, jadi seburuk apapun, koko kamu di mata kamu, cici kamu di mata kamu, bapak lu di mata lu, mama lu di mata lu gitu. Mereka adalah keluarga, mereka adalah sedarah. Jadinya justru itu yang harus dijaga. Karena istilahnya gini, teman-teman itu gak kekal. Yang kekal itu cuma Tuhan sama keluarga. Iya, yang bakal fight buat yang bakal fight buat kita kalau kita ada masalah itu justru keluarga. Teman-teman belum tentu. Mungkin bisa tapi belum tentu. Iya, jadi aku pengen ingetin kita mesti belajar untuk ketika kita lagi nggak seneng sama keluarga, ya udah lu masuk kamar aja, kunci kamar gitu kan, ya udah diem aja gitu. Iya, dan ya berbicara sama Tuhan gitu, konsultasi. Silence is gold. Iya, benar-benar konsultasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih papa ngomong gini, kenapa sih papa gini-gini, kenapa aku nggak boleh gitu. Tapi ya belajar untuk menerima keluarga kita apa adanya. Iya, dan
kemarin itu aku dengar sharing siapa ya, kalau misalnya kayak cerita rahasia itu tuh better kan sama keluarga ya. Sama keluarga, karena keluarga itu ya cuma bakal di sono doang lingkungannya gitu. Kalau Hani aku punya masalah terus aku cerita sama temen, wah bisa jadi tuh gak tau udah sampai ke ujung bumi ceritanya gitu. Iya, jadi ya biasakanlah maksudnya untuk sharing apa-apa sama keluarga dulu gitu. Belajar terbuka dengan keluarga gitu ya. Iya, itu penting sih. Jadi ya ingetin diri kita sendiri bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Aku suka satu quote sih, di mana dia bilang, ini satu quote yang selalu jadi pegangan aku, family is the only sure thing in life gitu. Keluargamu adalah sesuatu yang pasti, apalagi sekarang masa-masa di rumah aja. Banyak orang menghabiskan bareng dengan keluarga. Malah kadang-kadang suka kan orang pada bilang kalau deket malah apa, ada pepatah bilang kalau deket mana ya ribut gitu. Tapi justru sebenarnya di situ adalah kesabaran kita dilatih. Kayak yang tadi lu bilang, besi menajamkan besi. Dimana akhirnya kita kadang-kadang sama keluarga sendiri, maka kadang-kadang kita lebih suka seenak ya. Mungkin kadang-kadang kalau sama teman kita bisa lebih yang kayak, oh iya ya gak boleh begini. Tapi kadang-kadang malah sama keluarga sendiri kita malah bisa lebih jahat gitu ya Ci ya. Iya. Aku tuh mungkin sharing dikit pengalaman aku ya. Aku justru setelah aku lebih involved di gereja, aku pelayanan. Aku tuh kayak tiba-tiba nyadar, tau gak sih? Kok aku yang di gereja sama aku di rumah beda ya? Itu gak boleh. Itu gak boleh karena kita gak akan jadi berkat. Bedanya gimana Ci coba? Aku bisa kayak easily ketawa, sharing sama kalian gitu. Tapi kalau di rumah aku kayak males gitu, kayak kalau lu udah makan belum? Udah. Oke. Hari ini gimana? Ya gak apa-apa. Terus kalau ke teman-teman, lu Hani gimana? Oh Jess, gue kasih tau ya gue Hani tuh gini-gini gitu. Kayak bisa dua dunia yang berbeda dua gitu. kutub yang berbeda. Iya, jadi dan di sana tuh aku nyadar nggak jadi berkat banget ya. Padahal kan Tuhan ingetin kita untuk jadi berkat. Dan aku inget juga firman Tuhan yang bilang penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan gitu. Dan aku berasa ya rumah Tuhan itu kan bait, maksudnya tubuh kita, maksudnya kita, pikiran kita sendiri gitu. Jadi kalau lu mau jadi berkat buat orang lain ya lu jangan setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah. Beneran kalau mau jadi berkat ya lu mesti jadi berkat gitu. Dan justru di rumah aja kan, saatnya melatih buah roh, pengendalian diri, kasih, kesabaran, sukacita, murah hati, apalagi ya kasih, pulang lagi, penguasaan diri ya, penting ya. Yang penting penguasaan diri sih. Justru kalau mau ngebom di rumah lah. Oke. Ngebom di rumah sendiri. Kalau mau ngebom di rumah sendiri, di rumah tangga sendiri gitu. Oke. Aku kasih konklusinya lagi ya. Mungkin ada yang kelewatan 7 poin itu apa aja. Yang pertama, you only live once. Know your passion. Benar gak Ci? Yang kedua, jangan gampang menyerah, jangan gampang keluar, don't easily quit. Ayo benar-benar do your best and let God do the rest. Poin yang ketiga adalah rencana. Perencanaan penting, semakin mudah kita berencana dan sertakan Tuhan di dalam rencana kita, pasti kedepannya akan ada jadi sesuatu yang lebih better. Dan yang keempat, maafkanlah dirimu. Belajar dari kesalahan-kesalahan. It's okay to do a mistake. Kadang-kadang kita sering banget anak-anak muda takut salah, takut ini. Tapi justru kesalahan itulah yang buat kita belajar. Dan poin kelima, jaga omongan, hati-hati gunakan mulutmu. Poin keenam, nabung boy, nabung, jangan lupa nabung. Nabung. Dan yang terakhir, love your family. Nah terakhir banget nih, pertanyaan terakhir. Anak muda mungkin suka bertanya gitu, apa sih panggilan hidup mereka, apa sih calling mereka. Dan mungkin ketika anak-anak muda bisa tahu panggilan mereka, hidup mereka lebih terarah, hidup mereka mengalami perubahan yang lebih, oh gue tahu maunya ini. Dan gue pengen nanya satu pertanyaan, gue penasaran, karena lu kan kayak kita sangat-sangat terberkati banget dengan praise and worship lu. Dan gue pengen nanya, menurut lu, apakah memuji dan menyembah Tuhan, praise and worship, is it your calling? Apakah itu panggilan hidupmu? Gitu. Good question. Sebenarnya calling kita adalah menggenapi firman Tuhan. Setiap dari kita. Iya, setiap daripada kita. Tuhan itu punya rencana bagi setiap kita kan. Iya, jadi calling kita adalah sebenarnya menghidupi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mungkin pada banyak yang bertanya-tanya kan, ya terus aku sampai sekarang aku belum tahu mau ngapain gitu kan. Iya, terus cari sih. Dan tapi kalau bagi aku, apakah praise and worship dan juga pelayanan maksudnya sebagai seorang worship leader, apakah benar-benar calling?
calling juga sih harusnya ya. Iya, karena mungkin ditambah passion. Karena emang ya keluarga juga suka musik, aku suka nyanyi gitu. Dan ya memang it's a calling. Dan memang dari awal ketika aku dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai worship leader, aku waktu itu kayak cuma satu perkataan bahwa Tuhan, aku pengen jadi worship leader favorit Tuhan. Cie, gaya banget gitu ya, so manis ceritanya ya. Tapi ya gitu, maksudnya dari hidup kita, ya kita harus terus mengalami transformasi itu, dan itu adalah pelajaran seumur hidup sampai kita ketemu Tuhan kedua kali gitu. Jadinya sabar-sabar untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum tahu mau ngapain atau apa gitu, terus aja ikutin arahnya Tuhan gitu. Makanya penting supaya kita bisa terus belajar bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti bakal tunjukin langkah kita satu persatu gitu. Iya, jadinya Oke. Terus sembah Tuhan. Tahkir banget. Mau request ya satu lagu gitu. Boleh gak Cici sebelum kita tutup dalam doa, sebelum kita selesai, ada satu lagu yang boleh Cici nyanyikan yang berhubungan dengan calling. Iya, jadi aku selalu ingat hidup aku gak sempurna. Banyak hal yang bikin aku nangis, banyak hal yang bikin aku ketawa. Tapi aku percaya setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan selalu ada satu kemuliaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Jadi ada satu lagu judulnya No Higher Calling. Ini favorit aku banget lagu ini, dan sebenarnya ini yang aku pegang sih selama ini, bahwa mengikut Tuhan itu adalah panggilan tertinggi kita. Iya, jadi kita mesti senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena ya Tuhan itu layak untuk disembah, ditinggikan. Dan kalau nggak ada Tuhan, nggak ada kita. Yes. Iya, jadi ya hopefully lagu ini memberkati, dan lagu ini mengatakan bahwa down at your feet, O Lord, is the most high place gitu. Tempat yang paling mulia, tempat yang nggak semua orang bisa masuk, tapi Tuhan memperkenankan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. So, this is the song. Thank you, God. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you, 'cause there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed by your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy,
Mari teman-teman di rumah kita sama-sama tutup sesi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan dengan lagu ini Tuhan. Itulah Tuhan panggilan terbesar kami Tuhan. Untuk datang di hadapan-Mu. Untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk memuji Engkau. Untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau. Ketika kami bersekutu dengan Engkau. Disitulah Engkau mau berbicara kepada kami. Disitulah Engkau mau membawa kami ke dalam perubahan hidup Tuhan. Oleh karena itu Tuhan aku berdoa hari ini untuk setiap anak-anak muda-Mu. Untuk setiap orang yang menyaksikan YouTube hari ini Tuhan. Aku berdoa sungguh setiap dari kami Tuhan mau semakin dekat dengan Engkau, mau menyembah dan memuji Engkau. Dan kami percaya Tuhan, itulah awal dari transformasi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami, utus kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Thank you semua buat hari ini. Thank you banget Ciawi buat bersama-sama dengan kita. Dan setiap tim Praise and Worship, thank you. Dan aku berdoa, aku berharap semoga setiap dari kita bisa terberkati dengan Exoyes Acoustic Night and Talk Show. Thank you, bye-bye. Bye-bye.